Duta Genre Kota Bukit Tinggi tahun 2022. Tiga finalis dengan nomor 09. Itulah seruan yang disampaikan MC pemilihan Duta Generasi Berencana atau Duta Genre Kota Bukit Tinggi tahun 2022 di Aula Balerung Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi di belakang balok Rahmat Romi yang juga tercatat sebagai salah seorang penyiar Pro 2 RRI Bukit Tinggi berduet dengan salah seorang anggota Forum Duta Genre Kota Bukit Tinggi hari ini. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN Provinsi Sumatera Barat Fatmawati kepada RRI mengatakan, pihaknya akui pemilihan Duta Genre ini sudah relatif lama diselenggarakan oleh BKKBN secara nasional, termasuk di ranah Minang. Dan untuk tahun 2022, Kota Bukit Tinggi menambah deretan daerah ketiga di Sumatera Barat yang telah sukses melaksanakan ajang bergengsi tingkat kabupaten kota. Dikatakan Duta Genre ini menjadi penyampaian program BKKBN seperti Bangga Kencana, sehingga dipersiapkan remaja yang berkualitas untuk siap berumah tangga dan menjadi keluarga yang terencana, terbebas dari persoalan yang dihadapi saat ini. Duta Genre ini anak-anak berencana. Jadi perencanaan keluarga itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita di BKKBN itu ada pendewasaan usia perkawinan. Jadi 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Kenapa hal itu harus dilakukan? Karena kalau dia menikah terlalu dini, itu akan berpotensi melahirkan anak yang stunting. Karena kalau hamil sebelum usia 21 tahun itu secara teori itu panggulnya belum cukup untuk melahirkan, sehingga memang kita berupaya supaya ini tidak ada pernikahan dini ya seperti itu, sehingga tentunya melahirkan anak yang berkualitas. Nyonya Fiona Agita Erman Safar, Ketua TP PKK Kota Bukit Tinggi yang telah dikukuhkan sebagai Bunda Genre Kota Bukit Tinggi menyebutkan pihaknya bangga dengan para finalis Duta Genre yang terpilih. Tentu remaja itu merupakan generasi yang memiliki talenta tersendiri, sehingga keberadaan Duta Genre akan bersinergi untuk mewujudkan program PKK di Kota Bukit Tinggi. Pihaknya optimis Duta Genre Kota Bukit Tinggi mampu meraih posisi hebat di tingkat nasional dalam ajang ini. Pemilihan Duta Genre 2022 yang mana sudah terpilih yang terbaik untuk dijadikan Duta Genre, yang mana nanti akan kita kolaborasikan dengan TPPKK, yaitu salah satunya untuk mencegah stunting. Jadi kami sekarang di pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu menjadi salah satu lokus stunting, yang mana Bukit Tinggi juga termasuk salah satunya lokus stunting. Nah itulah kami tim penggerak PKK bekerjasama dengan Duta Genre untuk mengedukasi remaja-remaja melalui Duta Genre bahwasanya penting untuk mencegah stunting itu dimulai dari remaja. Itu. Jadi harapan kami nanti kami tim penggerak PKK Kota bisa berkolaborasi dengan Duta Genre untuk pencegahan stunting dimulai dari anak-anak usia remaja. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A PPKB Kota Bukit Tinggi, Tati Yasmarni mengatakan pihaknya akui perjalanan ajang Duta Genre di daerah ini terus menunjukkan kemajuan, bukan semata dilihat dari kuantitas dengan peningkatan keikutsertaan pelamar, tetapi remaja yang tercatat sebagai finalis adalah generasi pilihan dan terpilih dari yang terbaik, sehingga para juri butuh cara untuk melakukan penilaian. Disebutkan nanti para Duta Genre ini akan mensosialisasikan program BKKBN di sekolah dan kelurahan kepada remaja sebayanya. Hal demikian bertujuan untuk mempersiapkan pemimpin hebat yang sehat dan berkualitas di Kota Bukit Tinggi. Mereka yang sudah baik, sulit bagi juri menentukan sebenarnya, tetapi tetap saja yang jadi duta itu hanya satu pa satu pi. Nah, dari di antara yang terbaik itu harus benar-benar kita cari yang terbaik dari segi pengetahuan, dari segi body language, dari segi pemahaman tentang genre, kemudian dari segi kemampuan kualitas merencanakan masa depan itu memang yang akan membuat teman-teman yang lain tersisih. Indria Flowerina adalah salah seorang dewan juri yang tercatat sebagai akademisi bidang manajemen komunikasi di sebuah universitas di Sumatera Barat menyampaikan pihaknya bangga dengan para remaja yang tergabung dalam Duta Genre Kota Bukit Tinggi, sehingga ikut membantu untuk penanganan persoalan yang berkembang saat ini tentang kesehatan dan kependudukan di kalangan generasi muda, terlebih kampanye cegah stunting. Jadi memang
hal-hal yang ini yang akan kita perjuangkan untuk berkurang, bahkan mungkin harapan kita semua tidak ada lagi di Kota Bukit Tinggi khususnya. Iya, salah satunya, tapi kalau indikator penilaian itu dari berbagai aspek, salah satunya konten, psikologinya, kemudian public speakingnya, karena mereka nanti akan berkampanye untuk teman-teman remajanya. Yosi Molina yang tercatat sebagai psikolog dan akademisi di Kota Bukit Tinggi mengatakan pihaknya apresiasi duta genre dapat secara offline dilaksanakan di Kota Bukit Tinggi selama pandemi COVID-19 ikut memberikan dampak bagi aktivitas para remaja. Bahkan para alumni perguruan tinggi sekarang masih ditemukan yang kebingungan mencari jati dirinya. Tentu akan berdampak untuk keberlangsungan masa depannya kelak. Nah, dengan adanya duta genre ini, kita berharap para duta genre ini bisa kampanyekan kepada teman-teman sebaya mereka bahwa penemuan jati diri, penemuan identitas diri itu penting agar mereka menjadi seseorang yang tahu tujuan hidup ke depannya. Karena banyak sekali kasus-kasus yang saya jalani, anak-anak yang sudah lulus kuliah di universitas top 5 sekalipun, mereka kebingungan begitu udah lulus mau ngapain ya gitu. Itu artinya kan kegagalan di tahap perkembangan remaja mereka karena mereka tidak menemukan jati diri. Sementara itu dalam pemilihan duta genre Kota Bukit Tinggi tahun 2022 ini juga dikukuhkannya Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar sebagai ayah genre Kota Bukit Tinggi di hadapan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda dan tamu undangan yang penuhi Aula Balerung Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi ini. Pihaknya berpesan agar remaja terbebas dari perilaku menyimpang yang terjadi di lapangan terhadap aktivitas generasi yang bukan semata berada di kalangan anak muda. Butuh sinergi untuk membentengi diri kaula muda dari pengaruh negatif tersebut. Ahmad Iksan melaporkan. Aula Balerung Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi di belakang balok menjadi saksi bagi Fikri dan Hanum yang dinyatakan sebagai pemenang pertama duta generasi yang punya rencana atau duta genre Kota Bukit Tinggi tahun 2022. Pemilihan duta genre ini merupakan ajang bergengsi setiap tahun yang dilaksanakan secara berjenjang di seluruh Indonesia yang diselenggarakan melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN yang disikapi oleh pemerintah daerah di tanah air, baik kabupaten kota dan provinsi. Untuk tahun ini tema yang diusung bagaimana remaja berkualitas, remaja cegah stunting. Program untuk menyiapkan kehidupan keluarga bagi remaja dengan pemahaman untuk pendewasaan usia pernikahan agar dapat menjalani jenjang pendidikan secara terencana, bekerja dan berkarir terencana, dan menikah dengan perencanaan dengan menerapkan siklus kesehatan reproduksi. Dikarenakan remaja yang diharapkan adalah remaja yang memiliki karakter menjauhi pernikahan dini, seks pranikah, dan penyalahgunaan barang haram narkotika sehingga mampu memberikan sumbangsi untuk pembangunan bangsa ini. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A PPKB Kota Bukit Tinggi di bawah koordinasi Kepala Dinas OPD ini yakni Tati Yasmarni menyebut baik program BKKBN dari pusat hingga ditindaklanjuti oleh BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut terbukti sejak tahun 2014 silam digelarnya pemilihan duta genre hingga sekarang di tahun 2022 terus menunjukkan progres yang signifikan. Dalam sambutannya, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar yang telah dikukuhkan sebagai ayah genre Kota Bukit Tinggi memberikan apresiasi penuh kepada Dinas P3A PPKB Kota Bukit Tinggi. Putri Hanum Hafiah Deva, salah seorang mahasiswa angkatan 2020 program studi perawat Universitas Prodekok Kota Bukit Tinggi, berhasil menjadi pemenang pertama duta genre Kota Bukit Tinggi tahun 2022. Kepada RRI dirinya mengatakan kemenangan ini menjadi pembuktian dari usaha dan kerja keras yang dilakukan selama 1 bulan belakangan. Sejumlah tahapan diikutinya bersama para peserta yang lebih 100 orang ketika masa penyeleksian hingga terpilih 22 finalis putra dan putri. Menurutnya program kerja atau proker yang dirinya namakan Gabens, yaitu generasi berencana anti stunting, dapat diaplikasikan di lapangan dengan sinergi berbagai pihak bersamaan dengan para anggota Forum Duta Genre Kota Bukit Tinggi menjadi kekuatan untuk membantu pemerintah dalam penanganan persoalan sosial masyarakat seperti halnya stunting.
ada penyuluhan, akan ada pergi ke sekolah-sekolah karena stunting harus kita hapuskan mulai dari remaja, ibu hamil, dan 100 hari pertama kehidupan. Miftahul Fikri, pelajar MAN 1 Kota Bukit Tinggi yang terpilih sebagai Duta Genre Kota Bukit Tinggi tahun 2022 untuk kategori laki-laki, menyebutkan dirinya maknai perjuangan yang telah dilakukan selama 1 bulan dalam tahapan pemilihan Duta Genre Kota Bukit Tinggi ini. Keikutsertaannya dalam ajang hebat ini mendapatkan support orang tua serta masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga asumsi positif terhadap Duta Genre dapat dibuktikan kepada publik. Duta Genre memiliki usaha untuk mewujudkan kebaikan bagi banyak orang, apalagi menyikapi persoalan stunting yang dihadapi bangsa dan negara tercinta Indonesia ini. Harapan yang akan pikir lakukan aja itu program-program kerja yang akan disusun bersama teman-teman Forum Genre Kota Bukit Tinggi juga, dan menjadikan remaja Kota Bukit Tinggi remaja yang sehat dan bebas dari stunting. Pemilihan Duta Genre Kota Bukit Tinggi ini didukung dengan talenta para dewan juri yang berkompeten di bidangnya, seperti Indria Flowerina, Yosi Molina, dan tenaga kesehatan yang mumpuni dengan keahliannya. Pemilihan Duta Genre Kota Bukit Tinggi pun mendapatkan dukungan banyak pihak, terlihat dengan hadiah dan bingkisan yang diterima oleh para pemenang dan finalis. Bukan semata trofi dan piagam, para jawara mendapatkan uang pembinaan. Ahmad Iksan melaporkan.